ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Setelah kita libur cukup panjang, malam ini malam 25 Syawal. Ya betul, malam 25 Syawal 1446 Hijriah. Ketika di bulan Ramadan, subhanallah, betapa semangatnya kita untuk beribadah. Tapi selesai puasa, kita mulai sibuk dengan aktivitas kita. Kesibukan mengumpulkan harta, mengurusin keluarga, terkadang membuat banyak nilai-nilai Ramadan yang mulai hilang dari kita. Dan semoga dengan mulainya kita belajar, kita dicas kembali untuk lebih bersemangat menjalani kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Jumlah penduduk Indonesia ini ketika merdeka itu berapa? Ya 68 juta mungkin, kalau anda nggak salah ya. Sekarang sudah 280 juta. Artinya dalam kurun waktu nggak sampai 100 tahun, penambahan penduduk itu luar biasa. Dan sebagaimana Allah firmankan ya, wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah. Tiba-tiba kalian bertebaran di muka bumi ini. Allah juga berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Kata Allah, bertakwalah kalian wahai umat manusia yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Jumlah penduduk bumi berapa sekarang? 8 miliar kira-kira. Itu tercipta dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan dari satu jiwa ini Allah ciptakan pasangannya jadi dua, Adam dan Hawa. Kemudian dari dua ini Allah tebarkan laki-laki dan wanita yang banyak, wallahi banyak. 8 miliar manusia itu kalau dikumpulkan di Jember ini, antum bisa bayangin ya, berapa penduduk Jember antum? Penduduk Jember itu 2,4 deh beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang kayaknya nambah. Bicara rumah tangga, karena ini muqaddimah, kita akan masuk ke fiqhul usrah lagi. Namun kita ingin memberikan beberapa tips menjalani kehidupan rumah tangga, karena di bulan Syawal ini banyak yang melakukan pernikahan dan banyak yang melakukan perceraian. Jadi angka pernikahan di Indonesia itu turun dari 2013 ke 2023 itu mengalami ya fluktuatif ya, naik turun, tapi kemudian turun sekali coba. Dan di tahun 2024, jadi kalau mau data itu nggak usah capek-capek sekarang, tinggal tulis, AI akan menjawab antum. Tahun 2024 itu angka pernikahan
Dicatat di Kemenak tadi ya. 1.478.4024 orang. Banyak apa nggak banyak? Sepertiganya cerai. Sepertiganya cerai. Yang bercerai itu 446.359. Bayangin ya. Sepertiga itu banyak. Kata Nabi SAW, "Ats-tsuluts wa-tsulutsu katsir." Nggak tahu perceraian di Jember berapa banyak, tapi rata-rata seperti itu. Di kota Solo yang parah. Kemarin Ana sempat ngeliat di Surakarta itu tingkat atau angka pernikahannya sekitar 3.000 sekian, perceraiannya 2.000. Bayangin jemaah. Dan rata-rata yang bercerai anak-anak muda. Jadi bukan yang nikah-nikah tua, yang nikah-nikah lama, bukan. Yang muda-muda. Kenapa kita angkat materi ini? Agar kita bisa memahami bahwa pernikahan itu bukan bersenang-senang jemaah. Nggak ada ceritanya bersenang-senang di muka bumi ini. Yang ada berjuang dan berkorban untuk bersenang-senang. Apa gunanya antum bersenang-senang, ketawa-ketawa, kalau akhirnya antum harus menangis dan tersiksa nantinya? Kita capek nggak apa-apa, tapi akhirnya istirahat. Kenapa orang suka menjadi ASN? Karena dia berpikir nanti kan dapat pensiunan gitu loh. Nggak apa-apa, capek sekarang, gajinya nggak banyak loh. Iya nggak apa-apa, nggak banyak, tapi kan ada jaminan gitu di masa tua nanti. Jadi kalau bicara pernikahan, Allah Azza wa Jalla menyebut ini khusus buat laki-laki ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidh. Kata Allah, wanita-wanita itu telah mengambil dari kalian sebuah perjanjian yang berat. Nggak main-main gitu loh. Ya gimana ya seorang wanita yang kita tidak punya peran apa-apa dalam proses kelahirannya? Emangnya antum keluar duit ketika istri antum lahir? Nggak ada. Ketika dia dibesarkan oleh ayah bundanya, ketika anak ini mulai diajarin membaca, menulis, diajarin sekolah, ngaji, baca Quran, ada yang sampai hafal Quran, sampai gede, tahu-tahu antum datang mengatakan saya mau melamar putri bapak. Kalau antum orang soleh insya Allah diterima. Apalagi kalau ngomong mahasiswa STDI, saya Pak, Masya Allah kata dia. Oh, muridnya siapa? Muridnya Ustaz Arifin. Oh benar insya Allah gitu kan. Iya. Tahu-tahu antum dinikahkan dengan mahar berapa? Apakah semua biaya membesarkan itu perempuan dibebankan ke antum? Lalu dikatakan kepada antum, ya insya Allah dia tuh lahirnya sesar dulu ya. Ya 24 juta, hitung tulis gitu kan. Susunya selama 2 tahun berapa gitu ya. Kemudian bajunya ini, perawatannya, terus sampai SD-nya. SD-nya paling favorit dulu dia di Jember ya. Insya Allah, biayanya mahal. Terus lanjut ke SMP, SMA, kuliah. Apalagi kalau dokter, oh berat. Berapa? Ya 24 miliar lah. Siapa yang mau nikah jemaah? Ketika semua biaya itu dibebankan ke suami. Ini enggak. Dengan mahar seperangkat alat sholat. Saya terima. Enak seperangkat alat sholat jemaah. Berapa antum beli seperangkat alat sholat? 200.000 kemahalan Ustaz. Ya 175 lah. Subhanallah jemaah. Maka di sini ada sebuah beban besar yang antum ambil. Jadi bukan antum mau bersenang-senang. Antum mendapatkan sebuah tanggung jawab baru. Makanya banyak doa diberikan kepada pengantin baru itu apa? Selamat menempuh hidup baru. Kudu sabar.
Betul, selamat menempuh hidup baru. Kita kalau hidup lama itu sudah wis biasa, anak susah kok ini. Sudah terbiasa dengan kesusahan. Ketika menempuh hidup baru, banyak yang kaget-kaget. Makanya tadi sepertiganya cerai. Sepertiganya cerai, jemaah. Apakah 460.000 itu ketika menikah dipaksa sama orang tuanya? Enggak, insya Allah. Apakah dia nggak cocok sama suaminya? Enggak, dia dari awal udah suka sama tuh laki-laki. Tapi apa masalahnya? Ternyata kebanyakan masalah perceraian itu masalah perselisihan dan pertikaian antara suami istri. Belum lagi ada campur tangan mertua, belum lagi ada campur tangan ipar. Terakhir itu mengatakan, ya Allah Pak, capek saya Pak, bawa sudah putrinya Pak. Yang kedua, masalah ekonomi. Banyak masalah ekonomi. Karena banyak wanita berharap dapat suami yang dapat memenuhi kebutuhan dia. Dia udah capek ngurusin suaminya, punya anak, ya banyaklah yang dia kerjakan. Makanya Allah memerintahkan laki-laki itu untuk membina rumah tangganya dengan baik. Berdasarkan firman Allah Jalla Jalalu, Ar-Rijal qawwamuna 'alan nisa. Kalian loh yang jadi pemimpin. Kalian loh yang meluruskan. Kalian loh yang genak no. Ana pikir ana dapat sudah lurus, Ustaz. Enggak ada ceritanya dapat antum sudah lurus. Qawwam. Dari kata qawwam ini dari kata takwim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Mustaqim, qayyim. Dari situ. Jadi ketika antum menikah, antum sudah tahu anak ini punya tanggung jawab loh. Iya. Dan yang antum nikahi perempuan yang bengkok, iya. Siap. Siap nggak antum? Kalau nggak siap jangan nikah. Jangan. Akhirnya berakhir dengan perceraian tadi. Ketika antum tidak memiliki kesiapan, ketika ada yang di benak antum akan bersenang-senang. Antum datang dari tempat kerja, disambut sama istri, belum tentu istri antum nyambut antum. Tahu-tahu antum dapat dia sedang di atas ranjang melungker karena sedang datang bulan. Kadang kala perih perutnya dia. Ya, itu terjadi. Antum pikir kok kayak gini ya. Kalau antum kepingin yang nggak datang bulan, nanti di surga. Iya. Azwajun mutahharah ada di jannah. Itu cerita di surga. Cerita di dunia enggak. Antum akan dapetin dia ya dalam kondisi yang berubah-ubah ya. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tuh, dari 460 yang bercerai, banyak di antara mereka masalah ekonomi. Masalah suami yang nggak tanggung jawab. Nih mahasiswa tahu-tahu mau nikah. Enggak, saya mau nikah pokoknya. Nggak kuat saya sudah. Iya, terus mau dikasih makan apa? Cinta dan kasih sayang. Emangnya cinta bisa bikin kenyang? Ya, insya Allah duduk di atas apa? Meja makannya. Yuk bismillah sayang. Aku sayang sama kamu katanya tetap lapar walaupun kau ngomong sayang. Kadang-kadang mereka lupa dengan tanggung jawab itu. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menyuruh semuanya menikah. Tidak. Beliau menyuruh menikah yang punya kemampuan. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Yang punya kemampuan nikah, nggak punya jangan. Terus gimana? Ya puasa. Dari dulu anak puasa Ustaz. Ya sampai mati puasa nggak apa-apa kalau antum nggak mampu memang. Ya gimana nggak mampu? Ini arahan dari Nabi Muhammad SAW. Maka buat yang mau menikah dan sudah menikah, hendaklah dia senantiasa merenungkan kehidupan ini. Bahwa Allah menciptakan dia bukan untuk bermain-main dan bukan untuk bersenang-senang. Bukan untuk mengikuti syahwat dan nafsu, tapi untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qiyamah, di akhir surat Al-Qiyamah, Allah mengatakan ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira kalau dia akan dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang, dia hidup mengikuti hawa nafsunya? Lalu Allah ingatkan alam yakun nutfatan mim mani yumna. Apa dia lupa dia tercipta dari apa gitu loh? Dia tercipta dari air mani. Antum nih yang gede-gede kayak gini sekarang, yang ada rambutnya, yang ada mata, hidung, mulut, bisa berjalan, bisa berlari, antum dari air mani. Antum kalau melihat sekarang ya, bisa dilihat sperma itu seperti apa? Seperti apa jemaah? Kecebong. Antum dari kecebong, antum lihat kecebong. Ana dari ini dulu ya. Betul. Itu membuat antum jadi sadar. Terus ana jadi seperti ini buat apa gitu loh? Allah berikan semua fasilitas kepada ana ya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya habis surat Al-Qiyamah itu surat Al-Insan. Surat Al-Insan. Ini ada korelasinya, ditutup dengan tentang manusia yang kadang-kadang lupa dengan dirinya. Kemudian di awal surat Al-Insan Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah dilewatin sama manusia ini fase di mana dia nggak bisa disebut? Nggak ada. Syafiq, nggak ada Syafiq dulu. Bapak ana Riza, nggak ada dulu Riza. Mbah ana Hasan, nggak ada dulu yang namanya Hasan. Tahu-tahu ada. Tapi ada fase ketidakadaan kita. Terus Allah katakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Artinya sperma itu nggak bisa jadi orang. Emangnya bisa? Sperma antum taruh gelas, tahu-tahu besok dilihat tuh jadi orang di dalam. Nggak ada jemaah. Dia dengan bercampur dengan sel telur manusia. Dan ternyata jutaan jemaah yang keluar dari manusia itu. Agar jadi satu orang ini, dia mengeluarkan jutaan sperma, puluhan juta ya, mungkin belasan juta yang dia keluarkan. Jadinya cuma satu jemaah atau dua paling banyak. Subhanallah. Untuk apa diciptakan? Allah katakan nabtali. Kami ciptakan dia untuk dikasih bala, dikasih cobaan. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia itu bisa mendengar dan bisa melihat, supaya bisa diperintah, bisa dikasih arahan, bisa membaca aturan, bisa mendengar apa yang harus dia kerjakan. Maka pendengaran kita, penglihatan kita ini akan dimintain pertanggungjawaban nantinya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya. Pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu. Karena pendengaran ini juga saluran menuju ke hati. Begitu pula penglihatan mata kita. Lalu Allah katakan inna hadainahu sabila. Ini yang kita bahas. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah, kami memberikan petunjuk kepadanya sebuah jalan. Ya tinggal dia memilih. Dia mau bersyukur atau dia mau kufur gitu. Tapi apa hubungannya Ustaz dengan rumah tangga? Jadi Allah menjadikan sebagian kita itu ujian untuk sebagian lainnya. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Jadi kalau tadi ada istri yang dapat suami nggak peka, wallah Ustaz, suami ana ini nggak faham-faham Ustaz. Ana cuma ingin diantar naik motor Ustaz. Wala faham dia. Diajak jalan kaki Ustaz. Pikirnya suami istrinya mau olahraga jalan kaki.
Padahal dia kepingin naik motor. Kadang-kadang ada suami yang nggak peka. Ada istri yang susah difahami. Ada suami mengeluh, wallahu a'lam Ustaz ya. Ana sudah 15 tahun nikah, nggak pernah faham mana sama istri ana. Selalu salah faham. Dia nggak memahami apa maunya istrinya. Ya nanti kita akan bahas. Kenapa perempuan seperti itu? Kenapa laki-laki seperti itu? Apabila seorang perempuan memahami laki-laki dan laki-laki memahami perempuan, selesai urusannya. Kita tuh kalau udah paham maunya, oh maunya istri kayak gitu, istri juga paham, oh maunya suami kayak gitu, selesai. Seperti cerita seorang suami yang istrinya sibuk nyiapin makanan ya, habis siap makan ditaruh di meja makan, suami fadal bang, fadal, masya Allah siapin. Istri berpikir sudah cukup khidmat dia kepada suami. Tahu-tahu istri berangkat nonton TV. Apa kata suaminya? Fulana kata dia. Kata dia. Bah, apa bang kata dia? Mari saya benih kucing kata dia. Saya bukan kucing kata dia. Kasih makan terus ditinggal kata dia. Kan tadi kan dia pikir istrinya anak sudah berkhidmat, anak sudah siapkan makan ini loh. Yang dikasih makan kemudian ditinggal namanya apa? Kucing jemaah. Ini suami ditinggal, istrinya sibuk. Mari saya benih kucing. Ini yang kadang-kala mereka nggak paham gitu. Tapi tadi Allah Azza wa Jalla mengatakan kami jadikan sebagian kalian ujian buat sebagian lainnya. Atas birun, sabar nggak kalian? Ini bukan hanya dalam konteks rumah tangga, konteks umum ya. Orang miskin itu ujian buat orang kaya. Orang kaya ujian buat orang miskin. Ketika orang miskin melihat orang kaya, Allah enak banget hidupnya dia, akhirnya dia jadi hasad, iri. Ketika orang kaya melihat orang miskin, ya Allah ini orang malas kerja, ini itu. Ini ujian jam. Orang yang sehat ujian buat orang yang sakit. Orang sehat, ya Allah aku kok dikasih sakit, fulan sehat. Yang sehat melihat orang sakit, Allah na'udzubillah sakit, pakai masker. Yang sakit. Jadi ujian, antum gak lihat yang pakai masker, Allah sakit apa ini ya? Jadi sebagian orang ujian untuk sebagian lainnya. Yang pinter ujian buat yang bodoh. Ya Allah pinter banget orang itu kata dia. Yang bodoh, padahal orang pinter butuh sama orang bodoh. Bayangkan kalau semua orang pinter, siapa yang mau kerja sama dia aja mah? Ya ada yang mau kerja. Jadi memang Allah sudah jadikan semuanya ini indah sebenarnya. Tinggal sabar tidak kita menghadapi ujian itu. Tadi dalam lingkup rumah tangga, ya suami ujian buat istrinya, istri ujian buat suami, menantu ujian buat mertuanya, mertua ujian buat menantunya. Ada mungkin anak yang mengatakan, ya Allah bu, kalau ibu nggak nikah sama bapak ya, azab anak. Ibu kok bisa dapat bapak? Anak protes karena ngelihat bapaknya sholat, enggak bapaknya ini enggak. Ibu kok nggak nikah sama suaminya tetangga itu? Gimana kata dia? Ya inilah ujian yang diberikan kepada manusia. Sabar nggak kita menghadapinya? Jadi memang kunci menghadapi tadi, istri bagaimana menghadapi suami yang tidak peka, itu sabar kuncinya. Karena ada orang-orang ketika dikasih solusi sabar, nah Ustaz, anak tahu, Ustaz mesti ngomong sabar. Loh, memang ada solusi lain. Yang lain lah, apalah, cerai kek. Kita itu disuruh sabar sama Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Wallahi jemaah, itu sabda Nabi SAW. Nggak ada karunia Allah, nggak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Makanya ketika seorang sabar, sampai cerita seorang syekh yang pernah anda sampaikan di sini, ketika seorang istri tanya sama syekh ini umurnya sudah lupa, 90 tahunan ya, dia tanya, Syekh suami anak ini peminum, dia punya anak 5. Suatu hari Syekh, dia datang ke rumah, anak sedang baca Quran, akhirnya Quran itu dirobek sama dia. Apa solusinya Syekh? Ditanya sama Syekh,
engkau kalau bercerai engkau akan hidup di mana? Aku nggak punya siapa-siapa, Syekh, kata dia. Ya dari kampung ya. Yang jelas suaminya akan ngambil anak-anaknya, kata dia. Kata Syekh, sabar kau nak ya. Ini via telepon, dia di televisi mungkin. Sabar kau, kata dia. Kau banyak berdoa. Subhanallah. Setahun kemudian perempuan itu telepon. Syekh, ingat Syekh, kata dia, sama anak. Enggak ingat. Coba ingatkan aku sama engkau. Dulu yang aku cerita suamiku ngerobek Quran itu, Syekh, kata dia. Alhamdulillah Syekh, sekarang suamiku baik. Dia yang ke masjid dulu, yang buka pintu masjid, ini itu. Subhanallah jemaah. Kuncinya apa? Sabar. Tapi kadang-kala wanita enggak, dia berontak. Oke, kalau nggak punya anak, kan seorang tuh harus berpikir ya. Berpikir logis, walaupun memang kadang-kala wanita nggak logis, dia lebih mengutamakan perasaan. Maka di sini butuh orang yang memberikan arahan. Dia tidak mengambil keputusan itu sendiri. Kenapa wanita nggak bisa menikahkan dirinya sendiri? Dan dia juga nggak bisa menceraikan dirinya sendiri. Nggak bisa. Dia menceraikan suaminya nggak bisa. Dia perlu menggugat. Dia perlu khulu. Ketika nikah dia perlu wali. Karena boleh jadi perempuan ini menikah dengan yang nggak kufu sama dia. Boleh jadi dia punya kenalan di Facebook ini itu, kemudian dikasih kata-kata sayang, cinta, ya sudah, ya Allah laki-laki ini sayang banget sama aku. Belum tentu. Banyak buaya darat. Nah, dan banyak serigala berbulu domba. Tadi perempuan nggak bisa, dia ngambil keputusan sendiri. Ini bukan bentuk diskriminasi kepada perempuan sama sekali, ini bentuk penghormatan kepada wanita, penjagaan terhadap hak-hak dia. Ana baca berita tentang apa, yang urusan sirkus apa, yang perempuan-perempuan dilecehkan. Auzubillah ya anak. Tadi perempuan nggak boleh, memang dia perlu wali. Ketika dia nikah butuh suami dia. Jangan mudah-mudah untuk berpisah sama suaminya. Kuncinya memang sabar. Suami juga gitu. Dapat istri yang susah difahami, kayaknya anak mau ganti istri. Antum ganti, dapat sama kayak gitu. Kok sama aja Ustaz? Memang seperti itu perempuan. Diangkatnya antum sebagai pemimpin agar antum bisa sabar menghadapi mereka. Maka pemimpinnya bukan perempuan, kalian pemimpin. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melihat kepada kelebihan, melihat kepada kelebihan pasangan kita. Tadi dengan semua kekurangan di istri kita dan juga para wanita, dengan semua kekurangan yang ada di suaminya, ketahuilah ketika engkau menikah dengan pelaku dosa. Camkan. Ketika seorang laki-laki mengatakan gabil tuh, ingat yang kau nikahi pelaku dosa. Dan seorang mertua ketika mengatakan zawajtuka wa ankahtuka, ingat yang kau nikahkan pelaku dosa. Kullu bani Adam khata'. Bayangin. Sampai setingkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dia minta doa, apa doa yang kasih Nabi SAW kepada dia? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Karena itu sudah kodratnya manusia gitu loh. Ketika kita sudah paham pasangan kita kurang, kita juga kurang, ya gimana saling melengkapi dengan melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita-wanita itu dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Di sini ada perintah kepada laki-laki untuk memahami bagaimana sih ma'rufnya perempuan. Yang ada tadi salah faham terus. Salah faham. Anak sering salah faham sama istri. Kadang-kala dia curhat ini tuh anak kasih solusi, ternyata salah ngasih solusi. Maunya apa? Dengerin. Ya sudah. Jadi kadang-kala kita dengerin aja. Dengerin, iya. Insyaallah ya. Antum jangan qala Allah Ta'ala, ini solusi. Bismillah. Enggak. Perempuan kadangkala dia hanya ingin cerita. Dan juga sama laki-laki. Perempuan harus memahami laki-laki itu nggak ingin digurui. Nggak ingin digurui.
Kadang-kadang dia juga cerita ada masalah di tempat kerjanya, mungkin dia akhirnya butuh fulus ini dan itu, kemudian istri tahu-tahu mengeluarkan fulus. Boleh jadi bukan solusi buat dia, boleh jadi penghinaan buat suami. Enggak, jangan, aku nggak butuh itu. Maka perlu memang memahami tabiat masing-masing. Tadi wa ashiruhunna bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yang sesuai dengan urf juga. Gimana perempuan itu digaulin. Fa in karihtumuhunna, kalau ternyata dalam pernikahan itu engkau nggak suka sama pasanganmu, apa yang perlu dilakukan? Ceraikan dia? Enggak, tunggu dulu. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci, yang kalian nggak sukai, di situ Allah jadikan kebaikan yang banyak. Sabar gitu. Tadi kuncinya tetap sabar. Suami tidak serta-merta istrinya, ya Allah istri ana banyak tuntutan Ustaz, ini itu ya. Ana masih ingat cerita kawan di Madinah, dia supir di Madinah itu. Azan jamaah. Tapi kita dengarkan azan dulu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, tadi yang ana sampaikan, ada kawan kita di Madinah. Dia kerja sebagai supir yang gajinya mungkin 1.000 real ya, atau 1.500 paling banyak. Tahu-tahu istrinya telepon cerita dia punya sepupu baru beli villa harganya 2,5 M ini itu. Jadi akhirnya sakit hati nih suami. Dia ngomong sama anak, sudah Ustaz, anak mau ceraikan istri anak Ustaz. Lu jangan dulu lah bang, sabar kata dia. Masa dia tidak menghargai anak yang kerjanya seperti ini, tahu-tahu dia menceritakan fulan. Jangan, memang ada hal-hal yang tidak perlu diceritakan kepada suami. Ini buat para wanita ya. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan siapapun. Ya udah, rizkimu engkau syukurin. Jadi orang itu akan menderita ketika dia mulai membandingkan. Karena ketika dia membandingkan, dia akan membandingkan sesuatu yang paling buruk di dirinya atau di diri suaminya dengan sesuatu yang paling indah di diri orang lain. Dia nggak sebanding lah. Anak kita kadang-kadang kita bandingkan. Maka kita katakan, ya Allah nak, syufna fulan sudah hafalan 30 juz nak. Engkau. Tapi dia cuma hanya membandingkan anaknya yang hafalannya sedikit dengan fulan yang hafalannya paling tinggi. Anakmu punya kelebihan lain daripada anak itu. Ada kelebihan dia. Mungkin dia lebih berbakti, mungkin dia lebih penurut, mungkin banyak kelebihan itu. Tapi ketika seorang membandingkan, mesti yang dia bandingkan yang terburuk dengan yang terbaik. Enggak seimbang sudah jamaah. Orang kalau sudah membandingkan, ketika seorang suami membandingkan istrinya dengan istri fulan, istrinya fulan, maka dia akan lihat yang terindah di fulana, kemudian dia melihat yang terburuk di diri istri, kemudian dia mulai membandingkan. Lah, itu kezaliman. Maka jangan pernah membanding. Maka Nabi SAW mengatakan, unduri ila man huwa asfala minkum. Nih, kalau kau ingin bahagia dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, lihatlah kepada yang di bawahmu. Kita akan bersyukur jemaah. Tapi kalau sudah melihat ke atas, ya habis sudah. Tadi ketika disebutkan bahwa di 460.000 yang bercerai itu, banyak di antara mereka 40% mungkin karena masalah ekonomi. Disebabkan dia melihat kepada yang di atas. Tetangganya udah punya rumah, dia nikah bertahun-tahun nggak punya apa-apa. Tetangganya udah ganti mobil, dia tetap dengan motornya yang dahulu. Ketika dia mulai membandingkan itu, ya dia capek sama suaminya. Apalagi kalau ya Allah faham itu istrinya tetangga nggak kerja nggak apa, masya Allah aku masih harus bantuin engkau ini itu. Jangan. Taib, buat istri yang punya suami nggak peka, maka yang harus dia lakukan tadi sabar. Kemudian ngomong sama suaminya. Jadi ada laki-laki itu yang maunya to the point. Dia nggak suka cerita panjang-panjang kemudian kau simpulkan sendiri mas. Dia cerita 15 menit udah mas kau dengar
Iya iya. Nah, tahu kan apa yang aku inginkan? Insya Allah ya. Tidur terus. Besok dia gak paham, kok kepingin apa gitu. Ngomong gitu sama suami. Ada suami yang gak peka. Ngomong dengan cara yang indah. Mas, aku tuh kepingin ini, itu. Karena ada memang suami yang gak peka. Jadi jangan maksa suaminya harus peka. Kita itu kadang-kadang gak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita. Tadi, engkau mau merubah saya, insya Allah dengan berjalan waktu mudah-mudahan dia berubah. Dengan komunikasi yang baik, ngomong yang baik sama dia, semoga dia berubah. Tapi ketika dia tidak berubah, engkau nggak perlu lagi kasih kata-kata sindiran ini itu, karena dia tidak faham. Ada suami yang masya Allah bau badannya itu pas masuk rumah mesti istrinya cium. Datang suamiku ini. Ada loh jemaah. Tahu-tahu istri naruh deodoran ya. Di mana? Di mejanya gitu. Maksudnya istri supaya suaminya pakai gitu kan. Tapi suami nggak dipakai-pakai gitu. Karena ya, suami nggak dipakai-pakai gitu. Ya perlu ngomong sama suaminya. Kasih jamu kek yang membuat bau badannya dia hilang, ini dan itu. Jadi ada sesuatu yang perlu dibicarakan sama suami. Baik. Kemudian pahami suamimu. Kadang-kala perempuan ini bercerita tentang suaminya masing-masing. Seperti cerita tentang hadis Ummu Zara ya, yang menceritakan tentang 11 wanita yang cerita suamiku kayak gini, suamiku kayak gini. Kan semua itu tahu dengan suaminya. Suamiku itu kalau masuk, aduh, udah kayak singa sudah dia. Iya, ada suaminya yang aduh suamiku ini bakhil banget. Iya, itu suamimu. Itu suamimu. Engkau syukuri itu suami yang bakhil. Ustaz, masa disyukuri Ustaz? Iya. Suami yang bakhil itu di luar banyak yang nungguin juga gitu loh. Kalau engkau lepas banyak yang mau dapat suami kayak gitu. Artinya yang ada ini disyukuri. Maka hendaklah setiap wanita itu memahami suaminya masing-masing tanpa membandingkan dengan suami orang. Kalau suami orang tuh enak. Oh iya Bu, itu suaminya orang. Suamimu enggak. Jadi ada yang ya cara suami menyampaikan sayangnya itu dengan perbuatan. Kadang-kadang istri ngomong, Ustaz, aneh nggak pernah suami aneh ngomong aku sayang sama kamu. Ya udah, tapi suami tanggung jawab. Tanggung jawab, alhamdulillah Ustaz, sama anak-anak baik ini. Ya alhamdulillah sudah. Ya itu mungkin cara suamimu mengekspresikan cintanya dengan tanggung jawab dia. Tapi kan anak butuh Ustaz, dia ngomong sayang. Wallah Ustaz, dia WA nggak pernah pakai apa emoji yang cinta-cinta, nggak ada Ustaz, nggak ada sama sekali. Cuma iya enggak, iya enggak, iya. Ya udah itu suamimu, iya enggak, iya enggak. Seperti itu. Nggak ada love wala bunga, maafi Ustaz, maafi. Ya sudah, engkau yang kirimin dulu. Jadi istri yang ngirimin dulu kata-kata itu. Kadang-kadang istri, Bang kirimlah Bang kata-kata cinta buat aku Bang. Terus suaminya, ya Allah, na'udzubillah, perempuan ini nggak paham-paham tentang aku gitu loh. Seperti itu. Kadang-kadang kirimkan. Sampai ada beberapa ya kita lihat ya. Sekarang kan banyak orang bikin konten ya. Ada istri yang ingin dapat bunga dari suaminya, dia yang beli bunga. Itu perempuan yang pinter tuh. Bang, ini Bang, bunga Bang, nanti aku masuk engkau kasih bunga yang Bang. Ya, nggak apa-apa sudah, diajarin tuh suaminya. Karena engkau punya suami memang nggak peka. Mau gimana? Tadi jangan bandingkan dengan suaminya orang. Udah suamimu kayak gitu, udah engkau beli bunga. Kasih tahu Bang, engkau kalau masuk rumah, kau bawa satu Bang, kasihkan ke aku nanti Bang ya. Aku taruh kamera di sini Bang, kau nanti lihat Bang. Mau bikin konten dia cuma, nggak usah. Udah itu suamimu kayak gitu. Kata-kata cinta. Jadi mulai dulu. Karena kadang-kala kita itu kalau menanti, kita nggak dapat. Tapi kalau kita memulai memberi, kita akan dapat ya. Maka mulai dulu, perempuan-perempuan mulailah. Nggak usah lagi engkau ngeluh kayak gitu, udah dijalanin. Kemudian ya butuh waktu dan proses. Nah ini ada satu hal di diri perempuan yang memang
bermasalah wanita itu. Perempuan itu suka lupa dengan kebaikan suaminya, suka lupa dengan hal-hal indah yang pernah dilakukan suaminya. Dia lupa, seakan-akan suaminya nggak pernah nyenengkan dia. Dan itu pula yang membuat suami jadi males. Jadi tolong para wanita ini belajar mengucapkan syukron kepada suaminya. Belajar. Jazakallahu khair. Latihan di cermin. Nanti suamiku datang, jazakallah khair. Karena dia susah ngomong jazakallah. Karena itu kan kewajiban dia, Ustaz. Jadi gak ngomong syukron. Karena kewajibannya. Nabi SAW ketika mengatakan kebanyakan wanita di neraka gara-gara apa? Yuksirna la'an wa yakfurna al-ashir. Kadang-kadang gak enak ngomongnya perempuan itu. Kemudian kufur sama suaminya. Maka tolong ketika engkau ingin dihargai sama suami, engkau hargai suamimu. Tadi suami yang gak peka, bagaimana engkau menghargai dia. Sekecil apapun berikan apresiasi. Bang, makasih banyak bang ya, engkau tadi malam udah dengerin ceritaku mamanya. Kan ada yang si istri ini, ia tadi benar-benar tidak melihat kebaikan suaminya. Aku nggak pernah diajak ini, aku nggak pernah ini, aku nggak pernah. Yang pernah lupa dia semua. Yang dia ingat cuma yang nggak pernah. Aku nggak pernah diajak makan bareng sama dia. Loh, kata suami, engkau masa lupa makannya? Oh iya dulu itu. Jadi habisnya mah. Tadi perempuan juga harus tadi berusaha untuk belajar dia menjadi seorang yang pandai berterima kasih sekecil apapun. Sampai pernah ada teman yang nggak pernah ngasih hadiah lagi sama suaminya, sama istrinya, Fan. Suami yang nggak pernah ngasih lagi hadiah sama istrinya. Ada lagi yang istri, masya Allah, jemaah. Ini ada cerita orang tua punya 2 menantu perempuan. Si mertua ini suka dengan menantu anaknya yang pertama umpamanya. Sama menantu yang kedua biasa-biasa aja lah. Ternyata menantu anak yang pertama ini kalau dikasih-kasih sama mertuanya, ya Allah, terima kasihnya itu panjang. Panjang terima kasihnya. Dikasih daster umpamanya. Mungkin daster itu buat dia warnanya kurang pas ya, coraknya nggak menarik, modelnya juga kuno itu. Tapi ini menantu mengatakan, ya Allah Umma, makasih Umma, bagus banget nih, lihat coraknya bagusin. Jadi terima kasihnya itu panjang jemaah. Bukan yang makasih, enggak, cerita panjang. Dia pakai, lihat nih, cocok kan, bagus kan, dia jalan, dia tunjukin. Itu mertua gimana nggak suka? Tapi kalau sama-sama menantunya yang satunya kasih apa dasar? Kurang bagus kayaknya ini mah. Beli di mana? Kayaknya ditipu Umma ini gitu. Ya Allah. Nggak pada terima kasih. Nah, ada suami waktu di Medina, anak ngomong, bang, ayolah bang, belanja hadiah buat istri. Enggak Ustaz, anak udah janji nggak mau beliin apa-apa buat istri. Kenapa? Setiap anak beli sesuatu mesti dia celah. Yang kurang ini, yang kurang ini, yang ini, yang itu. Ahsan anak nggak beli Ustaz, daripada sakit hati. Jadi si perempuan ini kepingin suami yang peka, tapi ketika suaminya mulai peka sama dia, nggak dihargai. Akhirnya kepekaan itu hilang lagi. Maka tadi ucapkan syukur, makasih. Dia ketika datang dari kerjanya ya, mungkin dia nggak bawa apa-apa. Cuma dia nggak telat, dia biasanya telat datangnya ini tuh dia, ya Allah bang, engkau capek banget bang ya, disiapin minuman ini itu. Ini bentuk penghargaan kepada suami gitu. Tapi ya gimana lagi, yang terakhir harus berdoa cuma. Banyak-banyak berdoa. Jadi buat para perempuan juga ketika menghadapi suami yang tidak peka itu, ya banyak berdoa memohon kepada Allah. Insya Allah dengan sabar dan yakin engkau akan bisa melewatin ujian dalam kehidupan ini. Jadi jangan terburu-buru untuk bercerai ya. Kadangkala itu bukan membuatmu jadi lebih nyaman hidupnya, lebih menderita kadangkala. Tapi bagaimana suami menghadapi istri yang tidak jelas maunya? Dia sama juga, sabar. Sabar, engkau pemimpin. Nabi SAW ketika mengatakan wanita itu naqisatu aqlin wa din,
akalnya kurang, agamanya kurang, itu bukan untuk merendahkan wanita, tapi untuk memahamkan kita kaum laki-laki. Kau harus paham dengan perempuan, bagaimana cara yang tepat menghadapi perempuan. Perempuan tadi dia lebih mengutamakan perasaannya. Perempuan itu mengalami fase-fase labil sekali kondisi hatinya. Sedang datang bulan ya, kemudian dia sedang hamil, kemudian dia mungkin sedang ada masalah sama pembantu, ada masalah sama anaknya, ada kondisi yang berubah-ubah gitu loh. Sampai ada mengatakan perempuan itu seperti ngomong sama orang yang bahasanya ganti-ganti. Ngomong pakai bahasa Inggris, tahu-tahu ganti bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Anak kok nggak paham ya apa maksudnya ini. Ya memang seperti itu perempuan. Antum yang berusaha untuk ya bertanya mungkin kepada istri antum, afwan banget ya, aku ingin memahami engkau. Apa sih yang engkau inginkan sebenarnya? Kok ngomong sama dia. Tapi yang jelas perempuan itu suka dipuji. Perempuan. Maka antum berikan pujian. Berapa sih biaya yang antum keluarkan untuk memberikan pujian kepada istri antum? Untuk mengatakan, ya Allah engkau itu cantik banget. Wallahi nggak ada perempuan di muka bumi yang lebih cantik dari dirimu. Padahal bohong dia cuma. Ya artinya tetap itu diinginkan. Butuh pengakuan perempuan itu cuma. Maka berikan pengakuan. Buktinya dia cantik, engkau datang melamar dia. Engkau datang meminang dia. Engkau mempersiapkan diri untuk menikahin, itu bukti dia cantik gitu loh. Maka bagaimana setelah jalannya pernikahan? Memang tadi ketika sudah menikah ya sebulan 2 bulan engkau pandang-pandang istrimu. Dulu kan mandangnya dari jauh gitu ya. Dulu mandangnya sesekali, sekarang kan tiap hari memandangnya. Kayaknya kurang cantik istrinya. Enggak, dia cantik. Asalkan satu, antum tidak jelalatan matanya. Kita kalau nggak mata keranjang, istri kita cantik, selalu cantik. Karena dia perempuan, memang Allah ciptakan menggoda. Maka tapi ketika kita mata kita kemana-mana, ya udah, berantakan rumah tangga kita. Kemudian ya ada hal-hal kecil yang besar buat perempuan ya. Sama ketika anak katakan perempuan tadi, ucapkan terima kasih. Antum juga ucapkan terima kasih kepada perempuan gitu loh. Kalau dia melakukan sesuatu mungkin yang buat antum, apa sih? Memang dia bikin sarapan tiap hari kayak gitu. Cuma ketika antum makan sarapannya, ya Allah enak kata dia. Dia dengar antum ngomong enak aja, dia akan bikin status. Engkau tahu hari ini aku bikinin sarapan buat suamiku. Dia ngomong enak kata sarapanku. Padahal biasa-biasa aja, tapi itu jadi besar buat dia gitu loh. Kemudian ada satu konten video ya, yang ini Anda juga ambil pelajaran ya. Ada seorang suami, istrinya baru dari salon. Dia telepon salonnya itu sebelum istrinya pulang. Dia tanya, Afan, Anda mau tanya, istri Anda ngapain aja di salon kata dia. Oh ini dia cat rambutnya ya, ini ya yang rambut yang apa? Yang bercabang-cabang itu dipotong ya. Kemudian kukunya di apa namanya? Menipedi seperti itu ya. Kemudian apalah, pokoknya dia sedang pulang dari salon gitu loh. Ini suami ini tanya, oh selesai, istrinya datang. Ya Allah, rambutmu kok jadi bagus ya, kukumu jadi bener banget gitu. Kok tahu dari mana aku habis menipedi? Seakan-akan suaminya tahu segala-galanya. Itu buat perempuan sesuatu banget gitu. Jadi apapun perubahan di diri perempuan itu usahakan antum ya peka, belajar peka gitu loh. Belajar ucapkan ya Allah, Masya Allah ya, rambutmu sekarang lebih indah daripada yang kemarin ya. Dia akan langsung bercermin jamaah, bener bang gitu kan. Apa aja jamaah. Maka tolong hal-hal kecil itu yang kau berikan kepada dia. Dia memang butuh diisi. Dia itu seperti gelas. Kalau antum tidak kasih sayang, tidak kasih pujian, kita tidak kasih sanjungan, wallah ketika dia dipuji sama tetangga, dia akan merasa tetangga lebih baik dari antum. Dia mengatakan, ana bersolek, berias, suami ana nggak pernah bilang ana cantik. Ana baru keluar rusat dari pintu rumah, kakinya doang keluar, orang sudah heboh semua.
Kan memang tadi kita itu sudah terbiasa sama istri kita, maka tetaplah Allah sudah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Wanita itu bukan hanya butuh fulus ya. Enggak. Antum jangan berpikir ya sudah anak udah kasih nafkah. Enggak, Allah mengatakan ashiruhunna bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Dia butuh merasa aman ketika hidup bersama antum. Maka kadangkala ya antum hanya duduk di sebelah dia sudah merasa seakan-akan dunia milik dia. Sekedar antum mungkin mau pulang kerja capek, ada kerjaan, duduk di sebelahnya dia sambil pegang, anak minta maaf ya, ada yang mau nak kerjain gitu. Nggak apa-apa bang, kata dia. Yang penting kau ada di sini. Jadi menumbuhkan perasaan aman di diri dia itu menyebabkan dia rumah tangga jadi lebih baik lagi. Kemudian ya Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Jadi kadang-kala orang kalau pakai baju itu kadang-kala kegedean, kebesaran jamaah. Ya Allah, kebesaran baju ini. Tapi kalau antum merasa udahlah nggak apa-apa lah kebesaran, tapi kan bagus bajunya, ya sudah jadi gitu loh. Tapi katakan aduh nggak nyenak bajunya ini itu, ya apa? Mungkin harus ada yang dipotong karena kepanjangan ya dipotong. Tapi yang jelas mereka adalah pakaian buat kita dan kita pakaian buat mereka. Dan pada intinya sebagai penutup jamaah, perempuan itu juga berusaha memahami kita. Kita juga harus berusaha memahami mereka. Ketika antum nggak bisa memahami mereka, ya minta tolong sama Allah, doa lagi. Apa sih maksudnya istri ana ya Allah? Kok dia kayak gitu? Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, izin bertanya Ustadz, apakah boleh berdoa pada waktu sujud dan sebelum salam dengan doa-doa yang ada pada zikir pagi, petang, semisal Sayyidul Istighfar? Boleh baca doa apa saja. Yang nggak boleh itu baca Quran ketika sujud. Jadi doa-doa yang dibaca pada waktu pagi dan petang itu bukan berarti kita nggak boleh membacanya di luar waktu itu ketika doa. Seperti Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Boleh antum siang-siang merasa ya Allah minta sehat sama Allah aku, antum baca doa itu. Atau ketika sujud antum baca doa itu, nggak apa-apa. Doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, boleh dibaca ketika sujud, sebelum salam, boleh, nggak ada masalah. Yang kedua, bagaimana cara bergaul dengan teman-teman di kantor yang bukan termasuk orang-orang soleh? Apa yang harus dilakukan mengingat kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang soleh yang bisa mengingatkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemungkaran? Iya, para ulama membagi tentang bagaimana kita bergaul dengan manusia. Ada yang bergaul dengan mereka itu seperti obat. Ada ketika kita butuh, kita bergaul sama mereka, tidak menjadikan mereka sahabat ya. Jadi pertemanan sekedar butuh, selesai. Kayak di tempat kerja, ya udah ini karena hubungannya hubungan pekerjaan, ya kita urus, selesaikan gitu tugas itu. Ada yang bergaul sama mereka seperti racun, maka kita harus hati-hati. Artinya menghindar. Ketika kita bisa menghindari hal itu. Kemudian ada yang berobat sama mereka itu seperti makanan yang kita sangat membutuhkannya. Maka tadi bersahabatlah dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau teman di kantor, cukupkan diri sekedar kebutuhan saja. Tapi tidak sampai bersahabat. Ya kalau bersahabat tuh nanti nongkrong, jalan-jalan bareng, enggak lah. Teman kerja di tempat kerja aja. Tapi kalau engkau mau bersahabat, carilah sahabat yang seperti makanan yang kita butuhkan. Dan makanan pun macam-macam. Ada makanan yang mengandung gizi tinggi, ada makanan yang tidak mengandung gizi tinggi. Antum juga harus berhati-hati ketika memilih teman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji pada kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.